Shalom, horas madihita saluhna huriani tuhata, tamado-madok moliate hita tu dibata di pandonganion na tuhita, boita bulus borngin na hulum, tolhas tu manugut ni arion di bagasan las ni roha. Adorang sotapu kau lauta, tapasaat madirita tu dibata, marhiti mamuji pasangapon guwarna na badiai. Asa anggiat diramoti jala diring-iring lakata. Mari de mahita sian buku ede nomor 100 sia ayat sada. Sai songgapi hamion aleton di parbadia, saya cari matotong hamion huhut paria, martangiang tutu hata asa totong oloana. Kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kembali kami Bapa mengucap syukur kepadamu buat setiap berkat yang boleh kami rasakan. Engkau menemani dan memimpin langkah kami. Ya Tuhan, sebelum kami mengawali segala kegiatan kami dalam satu hari ini, sudilah Tuhan menyertai, sudilah Tuhan menemani kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh tegar dalam menjalani setiap kegiatan kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah dengan Engkau, dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, sinari jiwa, hati, dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi bekal kami, untuk kami boleh kuat dan lebih yakin bahwa Tuhan adalah sumber karunia yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kejadian 32 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Demikianlah firman Tuhan. Jika kita melihat kehidupan Yakub sebelum diubahkan Tuhan, hidupnya itu penuh dengan tipu muslihat dan kelicikan. Ia berusaha menghalalkan segala cara untuk menggapai ambisinya. Akibat dari kasus penipuan tersebut, timbullah rasa takut akan kemarahan kakaknya Esau. Lalu Yakub lari ke rumah pamannya yang bernama Laban yang tinggal di daerah Mesopotamia. Tetapi pada akhirnya, hidup Yakub diubahkan saat ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pergulatannya semalam-malaman bahkan hingga mengakibatkan sendi pangkal pahanya terpelecok telah mengubahkan hidupnya. Ia menang, namanya pun Tuhan ubah bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Allah berbicara kepada Yakub, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau telah menang." Beberapa hal yang dapat mengubah hidup kita seperti Yakub. Yang pertama, mengosongkan diri. Yakub tidak lagi hidup berpusat pada diri sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusat dan andalan hidupnya. Jika kita membaca Filipi 2 ayat 6-8, kita dapat melihat contoh mengosongkan diri yang Yesus lakukan yang tidak ada duanya di dunia ini.
Yesus telah menjadi teladan dalam hal mengosongkan diri dengan mengambil rupa hamba, rela menjadi sama dengan manusia. Yesus tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, melainkan merendahkan diri untuk taat, bahkan mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari dosa. Mengosongkan diri atau melepaskan dari segala ego dan ambisi manusia kita dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah adalah satu pilihan dan keputusan yang tepat agar terjadi suatu perubahan di dalam hidup kita untuk terus bertumbuh dan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Yang kedua, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Untuk mengalami perubahan hidup yang nyata, seorang anak Tuhan harus mati. Mati berarti tidak merespon, tidak terpengaruh, tidak menuruti segala keinginan-keinginan dosa kita yang terkadang berusaha bangkit lagi. Banyak anak Tuhan yang hidupnya tidak berubah karena masih terpengaruh, merespon, menuruti segala keinginan dagingnya, sehingga hidupnya mengalami kekalahan terus-menerus. Dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 24 mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Salib berbicara tentang kematian. Jadi kita harus menyangkal diri, menyalibkan keinginan daging kita setiap hari untuk mengalami perubahan hidup menuju kemenangan. Yang ketiga, mengalahkan dirinya sendiri dengan mengandalkan Tuhan. Yakub tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri atau kepandaian atau bahkan kelicikannya, tetapi ia lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan. Ia mampu mengalahkan musuh utama di dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri. Selama ini, Yakub hidup dalam ketakutan terhadap kakaknya Esau akibat penipuan yang pernah dilakukannya. Di dalam Kejadian 33 ayat 1-5 diceritakan bagaimana Yakub sanggup mengalahkan rasa takut dalam dirinya terhadap Esau. Ia berani mengakui kesalahannya dan merendahkan diri terhadap kakaknya. Dan hasilnya adalah kita dapat lihat Esau yang berencana menyerang Yakub malah berbalik memeluk dan menciumnya sebagai rasa kasih dan pengampunan seorang kakak terhadap adiknya. Inilah hasil dari orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberi keberanian untuk mengandalkan ketakutan yang ditimbulkan oleh kesalahannya, sehingga tidak lagi lari dari masalah atau kesalahan yang pernah dilakukan, tetapi sebaliknya berani menghadapinya sampai selesai. Demikian yang sedang kita alami saat ini. Pergumulan kita adalah adanya wabah virus COVID-19 yang kita takuti. Kita tidak akan lagi bertanya, kenapa ini terjadi di negara kita? Tetapi yang perlu kita lakukan adalah meminta tuntunan dari Tuhan untuk kita bisa menang melawan wabah ini. Kita harus yakin kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Dia akan bertarung bersama dengan kita asalkan kita mengikutinya. Bersabarlah dalam masa-masa ini. Tuhan akan memulihkan negara kita ini ketika kita hanya mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Bapa mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu yang telah kamu dengarkan pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk mau lebih mempercayai Engkau dalam kehidupan kami, meminta tuntunan daripada Tuhan. Kami tidak akan lari ketika ada masalah yang datang di dalam kehidupan kami, tetapi kami akan melawan dan menghadapinya. Engkau akan beserta dengan kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada di kota Batam ini. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kepala keluarga untuk lebih mau lagi
membiayai, bahkan mencukupi kebutuhan hidup keluarga setiap harinya. Kami tahu ya Tuhan, banyak persoalan yang sedang kami alami, terkhusus bagi setiap jemaat-Mu yang dimana dalam wabah COVID-19 ini banyak dari jemaat-Mu yang dihentikan dalam masa pekerjaannya. Tuhan yang memberikan ketabahan dan Tuhan yang memampukan setiap keluarga, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kami alami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap tim medis yang telah memberikan waktu untuk boleh merawat saudara-saudari kami yang terbaring lemah di rumah sakit. Engkau yang menuntun mereka, yang memberikan kekuatan serta memulihkan saudara-saudari kami agar kami boleh bersekutu memuji muliakan nama-Mu untuk hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa kasih-Mu selalu kami rasakan hingga pada saat hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan negara kami ini, agar kami boleh bersekutu kembali bersama saudara-saudari kami. Bahkan kami rindu datang beribadah ke rumah-Mu yang kudus. Sinarilah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, serta kuatkan kami seluruh jemaat-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Ampunilah dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami lebih layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Rab mehita sumo bahon di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banwa gijam, say pinorbadia maguwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijam, lehun matuhami sadarion hanguduan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horo na punah harajaon, dohot haguwon, rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot persauran ni tondi perbadiama, mandongani hitaon saluhutna. Amin. Amin hudok amin. Ale Tuhan amin. Nama rasi rohai sangat madi